semua, perkenalkan nama saya Maria Fidiel Sahayon dengan NIM 240701109. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Video kali ini saya membuat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dari mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan. Topik yang saya akan bahas adalah manajemen logistik. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita bahas. Logistik sangat penting dalam dunia kesehatan karena menjamin ketersediaan obat, alat medis, dan perlengkapan lain secara tepat waktu, sehingga mendukung pelayanan pasien yang berkualitas dan efisien. Sistem logistik yang baik memastikan keselamatan pasien dengan menjaga kondisi barang dan mencegah gangguan operasional yang bisa membahayakan nyawa. Berikutnya pengertian. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif. Begitu pula manajemen logistik dalam kesehatan, yaitu proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi yang efisien dan efektif terhadap obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai lainnya untuk memastikan ketersediaan yang tepat, waktu yang tepat, dan biaya yang optimal. Berikutnya jenis logistik kesehatan. Terdapat 3 jenis logistik kesehatan. Yang pertama logistik medis, di mana terdapat peralatan dan perlengkapan medis dan obat-obatan. Yang kedua logistik non-medis, terdapat seragam, bahan kebersihan, dan alat tulis kantor atau ATK. Yang terakhir logistik khusus, di mana terdiri dari vaksin, reagen lab, dan bahan kimia yang dibutuhkan di lab. Tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan dan dengan total biaya yang minimal, mengelola alur pergerakan dan penyimpanan barang, jasa, serta informasi yang efisien dari titik asal hingga titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikutnya, ruang lingkup dalam manajemen logistik terdapat 6 bagian. Yang pertama ada pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, dan penghapusan. Saya akan menjelaskan bagiannya satu persatu. Yang pertama pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan memperoleh barang jasa sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan barang atau jasa yang tepat dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan organisasi sehingga mendukung efektivitas rantai pasok. Ada pula tahap-tahapannya, yaitu perencanaan, kebutuhan, pemilihan barang, pembelian, dan penerimaan barang. Berikutnya penyimpanan. Penyimpanan berguna untuk mengatur penempatan barang di gudang agar aman, rapi, dan mudah diambil, dan menjaga kualitas barang sesuai standar penyimpanan, termasuk sistem pencatatan persediaan. Berfungsi untuk menyimpan produk sementara sebelum didistribusikan ke konsumen atau digunakan dalam proses produksi. Sedangkan distribusi adalah proses pengelolaan dan penggerakan barang dari produsen ke konsumen akhir secara efisien. Penyaluran barang dari gudang ke unit pengguna memastikan barang diterima pada waktu yang diperlukan tanpa keterlambatan, termasuk pemilihan transportasi dan rute yang efektif. Pengendalian adalah proses pemantauan dan penyusunan operasional logistik agar sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan bisnis yang efektif, efisien, dan hemat biaya. Ini melibatkan pemantauan aliran barang, jasa, dan informasi dari titik asal hingga konsumen untuk memastikan semuanya tiba tepat waktu, akurat, dengan biaya yang minimal. Yang terakhir penghapusan. Penghapusan adalah tindakan membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik karena kondisi tertentu seperti rusak berat, usang, kadaluarsa, atau tidak lagi memiliki nilai guna. Proses ini dilakukan melalui penerbitan surat keputusan oleh pejabat berwenang untuk secara resmi menghapus barang tersebut dari daftar inventaris. Sekian presentasi video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!